Selamat datang kembali di podcast kita. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus kontroversial, peran artikel atau disebut dengan AI. Dalam dunia hukum, tahukah kalian? Di awal tahun ini seorang hakim di Kolombia membuat keputusan hukum dengan bantuan AI. Topik ini sedang ramai diperbicarakan. Jadi kita akan bahas bersama Uga, Niko, dan Bilal. Halo semuanya, apa kabar? Halo Ilham, kabar baik nih. Topik ini seru banget buat didiskusikan. Halo semua, saya juga penasaran soal implikasi AI di dunia hukum ini. Halo Ilham, Uga, Niko, ini bakal jadi obrolan yang menarik banget nih. Oke, kita mulai dari kasus yang jadi sorotan. Jadi di Kolombia, seorang hakim menggunakan AI, tepatnya ChatGPT, untuk membantu membuat keputusan dalam sebuah kasus hukum AI tersebut. AI tersebut digunakan untuk menyarankan solusi hukum berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Menurut kalian, bagaimana kalau AI mulai dilibatkan dalam keputusan-keputusan besar seperti ini? Wah, ini menarik sekaligus menakutkan ya. Di satu sisi, AI bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, apalagi kalau kasusnya banyak dan kompleks. Tapi apa kita yakin ya AI bisa memahami konteks hukum yang rumit dan nilai-nilai moral? Saya setuju dengan Uga, AI memang bisa membantu menganalisis data hukum atau preseden dengan cepat. Tapi keputusan hukum itu bukan cuma soal data, ada unsur kemanusiaan di dalamnya. Bener-bener, misalnya bagaimana kalau AI salah menginterpretasi data atau bias. Kita tahu AI itu hanya secerdas data yang diberikan. Kalau ditanya bias, keputusannya bisa merugikan. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, apa sih keuntungan utama menggunakan AI dalam dunia hukum? Salah satu keberuntungannya adalah efisiensi. Di beberapa negara ada ribuan kasus yang menumpuk di pengadilan. AI bisa membantu menganalisis kasus serupa, memberikan referensi hukum, dan mempersingkat proses. Setuju Niko. Selain itu, AI bisa mengurangi kesalahan teknis dalam pengolahan data hukum. Dengan begitu, hakim bisa fokus pada aspek-aspek yang lebih penting. Bukan cuma itu, AI juga bisa membantu meningkatkan akses keadilan, terutama bagi orang-orang yang sulit mendapatkan bantuan hukum. Misalnya chatbot hukum yang bisa menjawab pertanyaan dasar tentang hak-hak mereka. Meski begitu, ada risiko besar juga kan? Menurut kalian, apa risiko terbesar kalau AI terlalu banyak digunakan dalam sistem hukum? Menurutku, risiko terbesar adalah AI nggak punya empati. Hukum itu nggak cuma soal hitam putih, tapi juga tentang memahami situasi manusia yang sering kompleks. Benar, dan AI juga rentan terhadap bias. Kalau data hukum yang dipakai untuk melatih AI itu nggak netral, keputusan yang dihasilkan bisa merugikan kelompok tertentu. Saya juga khawatir soal transparansi. Kalau AI membuat rekomendasi hukum, masyarakat mungkin nggak tahu logika atau proses dibalik keputusan itu. Ini bisa jadi masalah besar nih. Lalu, apa solusi agar AI bisa dimanfaatkan dengan baik dalam dunia hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan? Menurutku, AI sebaiknya hanya dijadikan alat pendukung, bukan mengambil keputusan utama. Keputusan akhir tetap harus ada di tangan manusia. Setuju, selain itu perlu ada regulasi ketat soal penggunaan AI di bidang hukum, termasuk pengawasan agar AI tidak bias. Saya juga setuju sih. Dan yang penting masyarakat perlu diedukasi soal batasan kemampuan AI supaya mereka tidak bergantung sepenuhnya terhadap teknologi ini. Bagus banget pandangan kalian. Jadi AI itu bisa jadi alat powerful kalau digunakan dengan etika dan hati-hati. Kesimpulannya, AI di dunia hukum adalah inovasi yang luar biasa, tetapi juga membawa tantangan besar. Keputusan seorang hakim menggunakan AI di Kolombia mungkin bisa jadi langkah awal, tapi kita harus memantau dampaknya ke depannya. Terima kasih untuk Uga, Niko, dan Bilal yang sudah berbagi pandangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye teman-teman.